Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat SSM. Pada video kali ini kita akan menjelaskan proses penggacoran konin obyokan. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara memilih konin obyokan, bisa tonton video kita yang sebelumnya. Di situ ada cara memilih konin obyokan yang prospek. Nah, untuk video kali ini kita akan menceritakan secara detail perawatan konin yang biasa saya lakukan. Tapi sebelum melanjut kita ke cara perawatan konin obyokan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe Anda membuat kita semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Karena subscribe itu gratis. Setelah tonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjut ke video kita. Nah, di sini kita sudah punya sampel 3 konin obyokan. Nah, 3 konin obyokan ini yang kita pilih kemarin ya. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video kita pasti tahu bagaimana kita milih konin obyokan. Nah, di sini ada konin trotol yang sudah keluar jantannya sekitar 50% lah. Nah, itu udah ada item-itemnya. Jadi kalau konin yang begini udah ada item-itemnya, bintik-bintik merah, pasti jantan. Jadi di sini ada konin obyokan yang masih trotol, dia agak jinak ya. Nah, ini yang tua atau full metalik itu. Nah, ini agak mapan nih. Nah, di sini juga ada lagi yang sudah metalik full. Nah, ini agak giras nih. Ini yang kemarin kita ambil ciri-cirinya pas di setel MP3, dia santai melawan, nggak ketakutan. Kalau yang ini yang sayapnya ngilang. Katanya kalau sayap ngilang tuh bagus, coba kita rawat dulu. Nah, tuh kelihatan nggak? Nah, kalau yang ini sudah 50% keluar jantannya tuh. Jadi yang pertama yang kita lakukan, dibiasakan dia dibikin di bawah tuh. Jadi dijejerin di bawah bertiga biar nggak dibiasakan, nggak panik kalau ngeliat sesama jenis ya, atau jantan ketemu jantan. Nah, kalau di sini yang biasa saya kasih pakannya ini. Nah, ini pakannya. Ada juga di video selanjutnya. Nah, kalau di sini dia hijau pakannya karena kebetulan kemarin saya habis keluar kota, jadi nggak mungkin dia pakai yang pakan racikan sendiri ini karena pasti cepat basinya. Nah, jadi yang pertama-tama yang saya mau jelaskan, nah ini agak liar dia, jadi kita ganti juga cepuknya. Jadi dibiasakan kalau konin ini cepuk mandinya selalu ada di dalam, karena konin ini sering mandi, dia bisa 3 kali sampai 4 kali dia dalam satu hari. Nah, kita ganti dulu cepuk airnya. Jadi kenapa mesti diganti setiap hari cepuk airnya, supaya si konin tuh rasa nyaman. Karena kan dia setelah makan biasanya minum. Nah, kalau nggak diganti, sisa-sisa makanan itu kadang tercampur di tempat minumnya. Jadi kalau teman-teman masih bingung bagaimana membuat pakan konin yang murah, bisa tonton di video kita selanjutnya, karena kita sudah buat di video kita yang sebelumnya. Nah, ini dia.
Nah, kita kasih pakannya sama konin kesayangan kita. Jadi air minumnya baru, pakannya juga baru tuh. Ya, saya ulangi, kalau yang masih bingung mau bikin pakan apa, bisa tonton di video kita sebelumnya. Nah, ini yang kedua nih. Ini yang saya pengilang tadi. Jadi sayapnya itu ngilang, dia dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kalau untuk harian, kalau saya lagi di rumah, saya nggak pakai pakan yang begini karena mahal. Nah, lebih murah pakai yang begini, yang ada di video saya sebelumnya tuh. Murah, sehat. Nah, ini yang trotol. Jadi yang trotol, yang metalik, kita jejerin aja nggak apa-apa. Nah, jadi setelah kita ganti pakannya, jadi kita agak kasih sedikit jarak gitu. Ini masih agak liar dia. Nah, ini sudah lumayan mapan. Nah, ini trotolan lumayan mapan juga. Jadi karena mereka bahan ya belum terbiasa dengan cepuk mandi, jadi kita bantu, kita semprot. Jadi kita rangsang atau kita bikin dia basah supaya dia mau mandi di cepuk. Ingat ya, ini konin bahan, bukan konin mapan. Jadi kalau konin bahan kita paksa mandi tuh masih wajar, karena dia belum terbiasa dengan cepuk mandi. Jadi nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Jadi setelah kita kasih cepuk, mandinya kita ganti, kita semprot. Nah, kita biarkan saja dia mandi sendiri, kita tungguin sampai dia mandi. Jadi sambil dia nunggu mandi, saya jelaskan lagi, ini konin obyokan yang kemarin kita pilih, yang ada di video kita sebelumnya. Jadi ada tiga ciri-ciri kemarin. Yang pertama, yang trotolan 50% jantan. Yang kedua, yang melawan kalau ada MP3. Yang ketiga itu sayapnya ngilang. Nah, jadi kita pilih kayak begitu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, bisa tonton video kita yang sebelumnya. Dan kalau untuk pakannya sendiri, bagi teman-teman yang masih bingung pakan apa yang bagus dan murah, bisa juga tonton di video kita sebelumnya. Nah, oleh karena itu simak terus video kita dari sahabat SSM. Jangan lupa juga, sekali lagi saya ingatkan, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan subscribe itu membuat saya lebih semangat dalam membuat konten atau video ya. Sambil kita nunggu konin kita mandi ya, kita ngerokok dulu.
Yang di tengah itu dia ada mulai mau mandi tapi masih malu-malu ya. Kalau di sini kemarin saya beli yang metalik ini harganya 60.000 satu ekornya. Kalau yang trotolan di sini saya beli kemarin 40.000. Saya ada di daerah Sumatera. Nah, tuh yang tengah udah mulai mandi dia. Jadi kalau konin obiokan ini kita biasakan aja dia mandi di bawah, maksudnya kandang di bawah, jangan digantung, supaya dia lebih mudah untuk proses mapannya. Kandang di bawah atau di lantai sambil dikasih cepuk kita semprot biar dia mau mandi. Lama kelamaan dia juga terbiasa dengan cara seperti itu, jadi keluar dari rumah mandi sendiri. Nah, kita deketin ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya konin dan pengen belajar main konin, kita sama-sama belajar di channel ini Sahabat SSM. Karena saya juga baru main konin, jadi sambil saya bikin video atau berbagi ilmu atau sharing-sharing, makanya muncullah Sahabat SSM di channel ini. Ya, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, karena itu membuat saya lebih semangat dalam membuat konten atau video-video selanjutnya. Konin ini mungkin kurang lebih sudah ada 1 minggu ya di saya setelah obiokan. Jadi kalau pagi udah mulai bunyi semua, tapi ya kalau kita datang kadang dia diam karena masih malu-malu. Dan kalau pakannya saya ulang kembali, itu udah ada di video saya sebelumnya, cara membuat pakan yang sederhana. Tentunya pasti anti nyelep. Nah, pakan sederhana itu lahap kok, dijamin. Tuh, lihat aja tuh dia makan. Jadi karena kebetulan kemarin dari luar kota, jadi saya beli pakan yang sudah jadi. Karena kan kalau pakan yang sudah jadi itu kuat, dia 2-3 hari dikepuk. Baru dia aja yang mandi ya, yang lain belum. Kalau masih belum mau mandi, kita paksa lagi aja, kita semprot lagi aja. Biar dia mau mandi. Nah, ini yang trotolan belum mandi juga. Susah kalau konin obiokan tuh mau mandi langsung tuh, malu-malu dia.
Jadi kalau dia belum mau mandi, semprot lagi aja sampai dia mau mandi. Kalau untuk pakan sendiri yang lain seperti kroto atau ulet nggak ada ya, jadi cukup pakan cair aja, nggak ada tambahannya seperti kroto atau ulet, nggak ada. Tapi dia pasti sehat, gemuk, dan nggak nyilet walaupun pakan murah. Jadi untuk proses penggacoran yang pertama, konin itu mesti mapan. Nah, bagaimana caranya mapan? Seperti ini, kandang di bawah, kita paksa dia mandi. Yang kedua, yang kalau dia sudah mau mandi, nah, baru kita gantung dia di atas, diangin-anginkan. Nah, setelah dia kering, mungkin dia mulai bunyi atau dia mulai nyerecet lagi, biasanya begitu dia. Ya, jadi mungkin sampai sini aja dulu video kita untuk proses penggacoran konin bahan prospek dengan cara seperti apa. Kalau saya sendiri dengan cara seperti ini ya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu membuat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir di channel Sahabat SSM. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.